Hari ini viral beredar foto-foto pertemuan antara Menko Luhut Binsar Panjaitan dengan Ketua Umum Partai Nasdem yang disebut-sebut pertemuan diadakan di luar negeri di London, Inggris. Foto-foto ini kabarnya dibagikan oleh salah satu elit Nasdem, Peter F. Gonta. Luar biasa ya. Dalam salah satu foto kedua memang Peter F. Gonta tampak dalam foto bertiga dengan Luhut dan Surya Paloh. Kalau lihat pertemuan Pak Luhut sama Pak Surya Paloh yang katanya di London itu memang background situasi di sekitarnya itu gelap ya. Memang satu kan kita tahu udara London memang selalu mendung, dan kedua memang ini lagi bulan Desember gitu ya. Jadi suasananya gelap dan jadi menarik. Kenapa? Karena pertemuan Pak Luhut dengan Pak Surya Paloh itu sudah terjadi pada tanggal 13 Desember dan baru dibocorin sekarang oleh Peter Gonta gitu. Iya, Peter Gonta kan berteman baik dengan Luhut maupun dengan Surya Paloh. Jadi dia pasti raba dulu suasana. Dan mungkin orang udah ada bocoran, kan pasti ada bocoran lah itu. Karena itu supaya nggak jadi kasat kusuk di publikasi aja foto itu. Tapi orang menduga dengan kuat bahwa ya itu bukan sekedar bertemu, itu ada yang atur. Siapa tahu beliau disuruh Pak Jokowi. Nah itu siapa tahu, bukan pernyataannya Pak Jarod sendiri ya. Nah, dari banyak partai politik yang mendukung Pak Jokowi, memang hanya Nasdem yang terlihat berkonfrontasi. Nah, sebab mencalonkan Pak Anies dapat dimaknai apa yang dilakukan Pak Jokowi itu tidak berhasil. Iya, sepertinya seperti itu gitu loh. Sebab berbagai kebijakan Pak Anies saat menjadi gubernur DKI menjadi semacam antitesanya Pak Presiden Jokowi. Bertemu Luhut di London, Surya Paloh kumpulkan semua legislator Nasdem. Setelah kembali ke Indonesia dari London, Inggris, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengumpulkan anggota fraksi Nasdem di DPR RI. Beberapa hal disampaikan khususnya soal dukungan terhadap pemerintahan Joko Widodo. Pertemuan itu dilangsungkan di Nasdem Tower, Jalan Gondangedia, Jakarta Pusat, Senin 16 Januari 2023. Dalam pertemuan itu hadir Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat, Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel, Ketua Fraksi Nasdem Robert Rowe, Sekretaris Fraksi San Mustafa, dan anggota DPR lainnya. Ketua Bidang Media dan Komunikasi DPP Partai Nasdem, Charles Maiksyansyah, menyebut pertemuan itu adalah pertemuan rutin setiap tahun. Beberapa hal dibahas dalam pertemuan tersebut. Diakui Charles, politik tanah air terus berkembang, karena itu membutuhkan komunikasi yang baik antara DPP dan fraksi Nasdem agar seirama. Selain itu, anggota Komisi 11 DPR itu mengungkapkan berbagai pesan Surya Paloh kepada seluruh anggota fraksi Nasdem. Salah satu yang sangat penting adalah tetap mendukung penuh pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Berbagai program kerja pemerintah Jokowi yang baik untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat harus terus didukung oleh fraksi Nasdem. Surya Paloh menurut Charles berpesan agar fraksi Nasdem memperjuangkan sistem pemilu 2024 tetap menggunakan proporsional terbuka karena lebih demokratis dan berkeadilan bagi rakyat. Pertemuan Surya Paloh dan Luhut. Sekjen Nasdem Johnny G. Plate mengungkap awal mula pertemuan yang terjadi pada Desember 2022 itu. Johnny menyebut pertemuan itu sebuah kebetulan karena keduanya tengah berada di London. Johnny mengatakan pertemuan dua tokoh bangsa itu hal yang baik dan wajar. Johnny mengungkap keduanya berdiskusi banyak hal termasuk tentang kehidupan masa depan bangsa. Johnny menyebut pentingnya silaturahmi antar tokoh bangsa tidak bisa dengan sendiri-sendiri. Minta kadernya terus dukung Jokowi. Surya Paloh kena sindir mengemis agar Nasdem tak kena risuf. Bagi media sosial, John Sitorus merespon pernyataan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh yang memerintahkan seluruh anggota fraksi Nasdem di DPR RI untuk mendukung secara penuh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Menurut John, pernyataan tersebut merupakan sebuah kode bahwa Surya Paloh tidak yakin dengan calon presiden yang telah dipilihnya, yaitu Anies Baswedan. Hal ini dia dilontarkan melalui akun Twitter @miduk17 pada Selasa 17 Januari 2023. Bagian media sosial ini pun menyatakan bahwa perintah dari Surya Paloh tersebut secara tidak langsung memperlihatkan jika pentolan Partai Nasdem tersebut sedang mengemis kepada Jokowi agar menterinya tidak dirisuf. Cuitan ini pun sontak saja menjadi sorotan dari warganet. Dalam komentarnya, warganet menyebut jika Surya Paloh telah mengibarkan bendera putih kepada Jokowi. Apresiasi penangkapan
kasus NMB, milenial Aceh desak KPK tuntaskan penyelidikan Formula E. Sejumlah massa mengatasnamakan milenial Aceh anti korupsi mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB pada Rabu tanggal 11 Januari 2022 lalu. Dalam rekaman video yang beredar, massa juga menyampaikan dukungan kepada KPK untuk menuntaskan penyelidikan dugaan korupsi Formula E Jakarta dan kasus korupsi lainnya terutama di Aceh. Bentuk dukungan tersebut mereka lakukan dalam bentuk penyampaian orasi di Desa Seunebok, Punti, Kecamatan Manyak Payet, Kabupaten Aceh Tamiang pada Selasa 17 Januari 2023. Koordinator Milenial Aceh Anti Korupsi Abdul Latif mengatakan aksi tersebut digelar untuk memberikan dukungan kepada KPK agar tetap konsisten memberantas korupsi. Ia melihat selama dipimpin Firly Bahuri, KPK ternyata masih bertaji melawan koruptor, termasuk koruptor kelas kakap. Sebagaimana diketahui dalam penanganan kasus NMB, KPK tak kehilangan akal dalam membekuk terduga kasus korupsi yang kerap mangkir setiap dipanggil ke Gedung Merah Putih ini. Meski sempat kesulitan untuk memboyong orang nomor 1 Papua itu, namun akhirnya berhasil ditangkap lewat kejelian dan pengalaman KPK dalam menangani kasus-kasus besar korupsi. Pada kesempatan tersebut, anak-anak muda itu juga menyampaikan dukungannya kepada KPK agar terus menunjukkan tajinya dalam memberantas korupsi seperti penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E Jakarta, di mana KPK juga mendapat tantangan dengan tudingan politisasi terhadap Anies Baswedan. Abdul meminta KPK tidak surut dalam membongkar kasus korupsi.